Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miss Meli. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian bisa menerima materi yang akan saya sampaikan kali ini. Oke, setelah kita sudah melalui materi minggu kemarin, yaitu tentang asking and giving help, today we will discuss about next chapter. We will discuss about application letter. Okay. Application letter. Apa sih application letter itu? Application letter itu adalah salah satu jenis surat pribadi yang bersifat formal atau resmi. Application letter itu sendiri artinya adalah surat lamaran kerja. Ya. Karena ini surat lamaran kerja, jadi otomatis ini surat pribadi yang resmi. Kita akan membahas application letter sekarang. Kenapa? Nah, fungsinya untuk bekal kalian, karena kalian ini kan kelas 3. Nah, setelah ini kalian akan menghadapi yang namanya dunia kerja. Bisa mungkin kalian berwirausaha, bisa mungkin kalian kuliah lagi, melanjutkan pendidikan, maksud saya kuliah, atau mungkin kalian bekerja di suatu perusahaan. Nah, untuk opsi yang ketiga ini, kalian butuh tahu yang namanya application letter. Nah, karena kita sedang belajar bahasa Inggris, of course, application letternya berbahasa Inggris. Oke. Application letter have some part. Sama dengan part of letter yang lain, bagian-bagian surat yang lain. Jadi dalam application letter itu ada juga sender address, alamat si pengirim, date of letter, tanggal surat, receiver, alamat si penerima, salutation, salam pembuka, body, isi teks, complimentary clause, salam penutup, identification line, nama kalian, signature, tanda tangan, enclosure, lampiran. Untuk yang terakhir itu optional, bisa ada, bisa tidak. Tapi untuk dari yang pertama, dari sender address sampai signature itu wajib ada. Tapi untuk yang enclosures itu optional. Enclosure sendiri artinya lampiran. Dalam surat lamaran boleh ada lampiran, boleh juga tidak. Jadi sekali lagi ini optional ya. Jadi tergantung pilihan kalian mau dikasih atau tidak. Oke, kita akan bahas satu-satu. Kita akan bahas dari sender, date, receiver, salutation, complimentary clause, identification line, signature. Itu dulu untuk body. Karena ini isi teks, jadi kita bahas next meeting. Okay? Today we will discuss about istilahnya ini kayak pelengkap dari surat ya. Sebenarnya surat itu sendiri kan isinya. Oke. Kita akan bahas ini. Sender address. Ada perbedaan sedikit di penulisan ini antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, mungkin dalam bahasa Indonesia surat lamaran tidak diberikan sender address di dalam lembar suratnya, tapi untuk bahasa Inggris disertakan. Oke, jadi alamat pengirim atau alamat kalian itu ditulis lengkap di dalam surat. Nah, contohnya sebagai berikut. Ada Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 35, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Pasar Batang, Brebes Regency, Central Java.
Oke, itu sender address. Sekali lagi, sender address itu adalah alamat si pengirim, atau lebih tepatnya alamat kamu. Nah, next, setelah sender address ada date of letter, tanggal penulisan surat. Ya, bentuknya bisa October 20th atau 20 Oktober juga bisa. Ya, tapi kalau nomornya itu di belakang bulan harus dikasih cardinal code atau tanda kardinalnya. Nah, 20 itu kan tanda kardinalnya TH. Kalau 1 biasanya ST. Kalau 2 biasanya ND. Ya. Nah, itu 20 berarti TH. October 20th bacanya seperti itu, atau bisa juga 20 Oktober 20 Oktober. Kalau tahun selalu di belakang. Ya, bisa jadi dua cara penulisan tanggal. Boleh bulannya dulu baru tanggalnya, boleh tanggalnya dulu baru bulannya. Jadi jangan bingung ya. Nah, next setelah date of letter yaitu lanjut ke receiver. Nah, karena ini berhubungan dengan lamaran kerja, jadi yang dituju itu adalah biasanya kalian menyebutnya HRD. HRD itu singkatan dari Human Resource Department. HRD. Sebutkan kalau misalnya sudah tahu namanya, sebutkan bapak atau ibu siapa, jabatannya sebagai apa, perusahaannya apa, alamat perusahaannya di mana, sebutkan lengkap di situ. Nah, sebagai contoh, karena di situ belum tahu orangnya namanya siapa, jadi langsung saja sebut posisinya atau jabatannya apa. Nah, di situ contohnya Manager of Human Resource Department, PT Mandala Abadi Jaya, Jalan Papua, number 12, KIIC Factory Area, Karawang, West Java. Nah, itu contoh receiver. Nah, kemudian setelah receiver ada salutation. Salutation itu salam pembuka. Oke, kalau sekali lagi, kalau sudah tahu orangnya itu bapak atau ibu, kalian langsung saja pilih dear Mister. Kalau misal laki-laki, dear Mrs. Kalau misal perempuan. Tapi dalam contoh, kalian pura-puranya belum tahu orangnya itu laki-laki apa perempuan. Jadi kalian pakainya dear Mister or Mrs. Seperti itu. Ya, seperti yang ada di contoh tulisan. Nah, kemudian setelah salutation ada body of letter. Untuk body of letter, sekali lagi ini akan kita bahas next meeting. Oke, kita skip dulu untuk body of letternya. Setelah body of letter, kita lanjut ke sincerely. Nah, sincerely itu adalah salam penutup atau complimentary close. Nah, complementary clause itu sebetulnya bukan hanya sincerely, tapi ada juga contoh-contoh yang lain seperti sincerely yours dan lain-lain sebagainya. Tapi ini untuk yang lebih umum itu kita pakai yang sincerely. Kemudian identification line. Identification line itu adalah nama terang kalian atau nama lengkap kalian. Tulis di bawah sincerely itu complementary clause itu. Kemudian di bawahnya identification line itu adalah signature atau tanda tangan kalian. Nah, setelah tanda tangan kalian tadi bisa ditambahkan dengan enclosure. Enclosure itu adalah lampiran. Tapi sekali lagi enclosure itu adalah pilihan optional ya. Bisa ada, bisa tidak. Jadi tidak harus ada. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Seperti biasa, saya memberikan kalian latihan. Cobalah sendiri, tulis di buku kalian masing-masing, mulai dari sender address, date of letter, receiver,
salutation, complementary clause, identification line, dan signature sesuai dengan alamat atau identitas kalian. Sender address-nya berarti alamat lengkapnya kalian. Date of letter-nya ditulisnya hari kalian mengerjakan. Receiver-nya bisa kalian karang nama PT-nya atau nama perusahaannya. Alamatnya juga bisa kalian ngarang, terserah. Mau ambil di koran, asal comot juga monggo, nggak apa-apa. Kemudian salutation, salam pembuka. Untuk body of letter-nya, kalian tulis body of letter gitu aja dulu. Kemudian complementary clause-nya kalian tulis seperti itu. Kemudian identification line-nya itu nama lengkap kalian. Kemudian signature atau tanda tangan. Tulis di buku kalian. Kemudian foto. Setelah itu kalian email ke email saya seperti biasa ke maildiana@gmail.com. Saya tunggu selambat-lambatnya 1 minggu dari sekarang. Untuk kali ini itu saja dulu. Untuk next meeting kita akan bahas tentang how to make body of letter. Jadi saya pisah materinya karena body of letter itu cukup complicated. Oke, tapi insya Allah nanti saya jelaskan semudeng-mudengnya. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.